Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswa semuanya. Hari ini kita akan membahas bab tentang minuman keras dan narkoba. Untuk itu mohon diperhatikan karena ini salah satu materi yang kalian harus tahu. Kemudian setelah tahu kalian harus menghindari, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan minuman keras, apalagi sampai masuk mengkonsumsi narkoba. Kalian sudah tahu bahwa yang namanya minuman keras dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan namanya khamr. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamr. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian yang kedua, dalil yang menjelaskan mengapa khamr itu haram ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridtsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam minuman keras. Kalian mohon diperhatikan, di slide itu ada contoh-contoh botol tentang minuman-minuman keras. Yang pertama ada wine, anggur merah yang difermentasikan, merupakan bahan utama pembuatan wine dengan kadar alkohol yang beraneka ragam. Misalnya untuk kandungan anggur merah, putih atau jenis yang bersoda yaitu sekitar 10% sampai dengan 20%. Kemudian yang kedua ada yang namanya bir. Rata-rata bir rasanya pahit dan hanya mengandung 5% alkohol. Tetapi bir memiliki banyak varian lain dari segi rasa, warna, dan juga kadar alkohol. Kemudian yang ketiga ada whisky. Setelah bir dan wine, whisky sudahlah sangat populer juga. Mempunyai botol yang didesain lebih maskulin dengan kadar alkohol yang lebih tinggi dari teman seperjuangannya, yaitu mencapai 40%, bahkan terkadang lebih tinggi. Kemudian sake berasal dari negara bunga sakura. Ini terbuat dari beras yang tentunya melalui fermentasi. Ya, kandungan alkoholnya hanya sekitar 17%. Kemudian ada yang namanya soju. Yang kelima soju. Soju adalah minuman sulingan berasal dari Korea. Minuman ini identik dengan botol berwarna hijau. Penggunaan soju di Korea sendiri sudah seperti minum teh setelah makan. Kadar alkohol soju bervariasi sampai 16,8% hingga 53%. Meski berasal dari negara yang bertetangga, soju sedikit berbeda dengan tetangganya. Kadar alkoholnya jauh lebih tinggi daripada sake. Biasanya soju terbuat dari gandum, barley, beras, ubi jalar dengan kandungan alkoholnya dapat mencapai 46%. Kemudian rum, apakah Anda pecinta air tebu? Terkejutlah, karena rum merupakan minuman keras hasil fermentasi dan penyulingan air tebu. Tingkat kadar alkohol dalam rum sebanyak 40%. Ini adalah air tebu yang dengan mudah bisa membuatmu mabuk dan tidak sadarkan diri. Kemudian, ya setelah kalian mengerti macam-macamnya, kemudian dampak negatif mengkonsumsi miras ini ada 7. Yang pertama, menimbulkan perubahan fisiologis, perilaku, dan psikologis. Yang kedua, mengganggu kesehatan akal. Yang ketiga, mengganggu kesehatan jiwa. Yang keempat, mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Yang kelima, bagi ibu yang hamil dapat merusak janin. Yang keenam, mendorong perbuatan dosa lain. Yang ketujuh, menimbulkan ketagihan. Kemudian, ya kalian harus menghindari miras. Nah, dengan cara apa agar kita ini terhindar dari miras? Yang pertama, sampean kita semua jangan pernah terbujuk rayuan teman. Kemudian, jangan pernah mendatangi tempat penjual miras. Kemudian yang ketiga, pilihlah teman yang baik. Yang keempat, sempatkan membaca bahaya miras. Yang kelima, isilah waktu untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang keenam, tambahi ilmu agama dengan cara mengaji atau mendatangi majelis ilmu. Yang ketujuh, renungi kandungan Al-Quran tentang bahaya